Siapa Nabi yang berpenyakit itu? Nabi Ayyub alaihi salam. Penyakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub, tapi tidak jelas disebutkan penyakitnya penyakit apa, ya. Ada yang mengatakan penyakit kulit dan segala macam, tapi tidak benar. Orang yang mengatakan penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam sampai berbelatung itu nggak benar, ya. Tidak benar berita yang disampaikan bahwa Nabi Ayyub yang berpenyakit sampai tubuhnya berbelatung. Bahkan ada kisah yang menyampaikan karena banyaknya belatung di tubuh Nabi Ayyub, pada saat Nabi Ayyub mau sholat, ambilin dulu belatungnya, diambilin belatungnya, letakin dulu, habis sholat pasang lagi belatungnya. Aduh gawe, ya kan? Nah, ada kisah yang menyampaikan begitu, tapi semua itu tujuannya merendahkan para nabi dan rasul. Beliau sakit benar, punya penyakit yang Allah berikan, bahkan sakitnya itu sampai 20 tahun, Mbak. Tapi beliau tidak sampai tubuhnya berbelatung, ya. Diingat itu Bapak Ibu, karena banyak juga ustaz-ustaz yang menyampaikan tubuh beliau sampai berbelatung, itu banyak, ya. Itu tak benar, itu Israiliyat itu, ya. Itu Israiliyat itu, berita yang menyampaikan bahwa Nabi Ayyub berpenyakit sampai tubuhnya berbelatung, itu tak benar, ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ketika mendengarkan sebuah kisah, apalagi tentang nabi kita, ya, para nabi-nabi terdahulu. Bapak Ibu, ketika 10 tahun penyakit beliau itu beliau derita, kemudian istrinya ngomong, istilah kita, bahasa kita, suami ngomong dengan istrinya, istri ngomong dengan suaminya, Pak, apa Bapak enggak minta kepada Allah? Cobalah minta kepada Allah. Sudah 10 tahun Bapak berpenyakit, supaya Allah angkat penyakitmu. Engkau kan Nabi, engkau kan Rasul, minta dulu kepada Allah supaya penyakitmu diangkat, kata istrinya. Apa kata Nabi Ayyub? Aku malu mau minta kepada Allah supaya penyakitku disembuhkan. Aku diberikan kesehatan itu sudah puluhan tahun, kata beliau. Ini sakit baru 10 tahun, ya. Udah, biarlah dulu, Allah masih menguji saya. Aku belum berani minta kepada Allah untuk sembuh dari penyakit ini. Nantilah kalau penyakitku sudah 20 tahun, sudah susah membuatku ibadah, barulah saat itu aku minta kepada Allah. Ada tak kita yang model itu, Pak? Hah? Ada tak? Saat berpenyakit tunggu dulu, kagetlah minta sembuh kepada Allah. Aduh, baru sakit 1 minggu, ya kan? Nah, sudah minta nangis-nangis kepada Allah, ya, supaya disembuhkan. Ya Allah, hebat nianlah cobaanmu ini, ya Allah, sampai ngomong begitu kan? Padahal baru seminggu, sehatnya bertahun-tahun. Beliau Nabi Ayyub malu minta kepada Allah supaya sehat. Pada akhirnya Bapak Ibu, setelah 20 tahun penyakit itu, kemudian penyakit itu membuat Nabi Ayyub pun susah melakukan ibadah, barulah beliau mengatakan, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena penyakit, kata beliau, maka karena penyakitku ini, ya Allah, susah untuk beribadah kepadamu, sembuhkanlah aku, ya Allah. Baru Nabi Ayyub mengatakan minta disembuhkan setelah penyakit itu berjalan 20. Nah, Bapak Ibu, ujian untuk Nabi Ayyub pun sangat luar biasa. Pada awalnya Nabi Ayyub itu orang yang sangat kaya, tapi kekayaannya Allah hilangkan, Mbak. Kekayaan yang banyak itu Allah hanguskan selama 1 hari. Bayangkan, sehari harta yang banyak itu ludes semuanya.
Tapi ternyata walaupun hartanya ludes, hancur semua hartanya, dia tetap sujud dan beribadah kepada Allah. Kira-kira kalau kita punya usaha, punya rumah, punya kendaraan dan segala macam, tiba-tiba Allah hanguskan semuanya, terbakar, kira-kira masih bisa senyum tak? Masih tenang tak beribadah? Saya yakin tak tenang lagi, ya kan? Ini Nabi Ayub, semua hartanya ludes satu hari, tapi beliau tetap taat kepada Allah. Nabi Ayub punya anak 12 orang. Setelah hartanya habis, Allah uji lagi anaknya yang 12 itu mati dalam satu hari, Pak. Semua yang 12 itu meninggal satu hari galonya. Coba bayangkan, harta sudah habis, anak 12 meninggal semuanya. Kira-kira kalau model kita ini ngomong dah, Allah nggak adil gitu. Ya, saya yakin muncul itu, Pak, ya. Kenapa ya Allah terjadi kepada saya ini, ya Allah? Engkau tak adil ya Allah. Orang lain engkau biarkan bahagia, kenapa aku kok penuh penderitaan? Pasti begitu, iya kan? Tapi Nabi Ayub tidak, tetap beliau beribadah, tetap beliau terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada akhirnya beliau pun tertimpa penyakit, dan penyakit itu selama 20 tahun baru Allah berikan kesembuhan. Jadi kalau kita berpenyakit, itu merupakan satu cara Allah untuk mengangkat dan menghilangkan dosa-dosa dari tubuh kita. Maka selain kita benar-benar melakukan usaha untuk penyembuhan, tetaplah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan. Bukan berarti kalau kita sakit diam baik, tidak, ya. Karena Nabi mengatakan, tadawau ya ibadallah, berobatlah kamu ketika kamu sakit, wahai hamba Allah, karena likulli da'in dawa, setiap penyakit itu pasti ada obat, pasti ada obatnya. Tapi tentunya harus punya kesabaran. Kalau nggak sabar, tentunya penyakit itu tidak akan membuat dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.